Kembali lagi dengan Ulun Muhammad Salman dengan acara Tasarah. Konten Tasarah ini adalah dengan talkshow bersama orang hebat di Kabupaten Balangan, versinya Babuhan Balangan. Nah, jadi Ulun di sini kedatangan 3 orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Balangan, dan alhamdulillah di malam ini mungkin kita akan mengupas sisi baiknya dari Bapak dan Ibu sekalian ya, atau Bapak dan ading-ading sekalian gitu lah. Nah, ini kayaknya kada abdal lamun Ulun yang memperkenalkan Bapak dan ading-ading sekalian kayak itu. Lebih nyamannya tuh kita di sini memperkenalkan diri masing-masing lah. Sekira sahabat-sahabat Paringin Info tahu siapa ngaran Bapak, siapa ngaran ading-ading sekalian, dan Sidin ini berprestasi di bidang apa? Prestasi itu kan macam-macam. Nah, jadi ini yang pertama Ulun persilahkan kepada Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Kakak apa ini manggil? Kak Salman ya. Supaya enak. Soalnya kita ini masih muda lah. Masa dipanggil bapak-bapak gitu. Baik, kenalkan, nama saya Ino Reda. Kalau tempat tinggal saya di Kandang Jaya, Lampihong. Kemudian tempat tugas saya sebagai guru di SDN Mayanau, mengajar pendidikan agama Islam. Di tempat tugas saya tuh di SDN Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai ko-kapten akun pembelajaran Kalimantan Selatan. Bagaimana ko-kapten itu nantilah setelah ini kita bahas, gitu kan? Oke, lanjut. Oke, silakan Ading. Monggo. Iya, terima kasih Kak Salman. Halo teman-teman Paringin Info, perkenalkan ngaran Ulun Risalatun Nahdia Tamrin. Kakaunan bisa manggil Ulun dengan nama Nahdia. Ulun dari Paringin. Saat ini alhamdulillah Ulun menggeluti sebuah lembaga, yakni lembaga Yayasan Altamar, yang juga tidak jauh beda dengan Bapak yang di sebelah. Kami bergerak di bidang pendidikan juga, kemudian bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oke. Iya, dan alhamdulillah di bulan Juni tadi diberi kesempatan untuk mewakili Kabupaten Balangan di seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi, dan alhamdulillah mendapatkan juara pertama untuk bidang pendidikan. Alhamdulillah. Dan ading yang satunya nih, silakan perkenalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Paringin Info. Perkenalkan, namaku Gina Astuti. Saat ini sebenarnya kalau ini sudah bekerja, aku masih kuliah, jadi di Setia Amuntai. Terus kalau aku sendiri baru saja menggeluti lah ibaratnya di bidang kepemudaan dan kebudayaan. Dan di bulan Agustus awal tadi baru balik dari pertukaran pemuda antar provinsi, karena di bulan sebelumnya aku ikut seleksi di provinsi dan mendapatkan juara 1 pertukaran pemuda antar provinsi, juara 1 putri tahun 2022 gitu Kak Salman. Oke, terima kasih banyak. Ini kalau ada penontonnya bisa diberi aplaus inilah. Kita aja yang Kita belum kelihatan itu ya. Semangat gitu lah. Alhamdulillah kan ini pemuda-pemuda Kabupaten Balangan, pemudi lah. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini sambil santai, mungkin mengupas tadi sisi baiknya di mana. Kalau mengupas sisi buruk kan otomatis banyak juga, tapi sisi baiknya yang kita kupas ini. Siap. Sebelum itu karena ulun haus lah. Nah, ulun haus. Silakan ini kita minuman lah dulu. Ini ada gardu kita, karena tempat ini ampunnya kawan ulun, Bang Sandi. Kami meminjam tempat ini, alhamdulillah dipinjami gasan mengundang pian-pian bertaan, ada di gardu kita. Tempatnya nyaman, adem kayak gitu nah. Nah, ini silakan lah ading-ading.
Nah, Terima Inggi kasih. ini jangan dipanggil Bapak aja, Kakak aja iya. Inggi. Kakak Aino nah. Kakak. Oke. Nah, Inggi ini banyunya amanah, Masya segan kita berbuat amanah juga. Berat lah amanah. Ya, hidup Iya. itu amanah Tuhan Iya. gitu nah. Iya. Gasan apa? Gasan memperbaiki kita, habis itu lingkungan kita aja mudah-mudahan kita amanah menjalankan kehidupan. Amin. Karena ini ada pH plus 8, gasan menjaga tubuh kita jadi apa? Supaya jangan kekurangan jarang ion di tubuh dan kayak dehidrasi itu nah. Oke. Nah, Enggi, silakan. Iya. Enggi, Oke, ini terima ulun kasih. tuangakan kah? Kakak. Oke, enggak bisa sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih amanah. Ini ulun minum dulu lah. Bismillah. Habis suaranya. Habis minum hanyar kita bepandiran. Kita coba santai-santai juga. Dasar nyaman bang banyunya juga. Banyu ada ulun di Batu Mandi sana nyambat banyu mati. Sigar panah. Iya. Nah, gila. Amun pian hendak menukar banyu amanah nih silakan aja, ada langsung nomor HP-nya yang bisa dihubungi yaitu di 0822 5422 1205. Itu silakan kalau hendak itu bisa dipesan juga kayak itu. Inilah kembali ke laptop lah. Kayak mengkopi pun orang lah kisahnya juga. Iya. Jadi ulun hendak bertakon dulu lawan Kakak Aino. Nah, ini kan alhamdulillah nih Sidin sebagai ko-kapten orang Kabupaten Balangan yang menjabat ko-kapten di Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ini ibaratnya pemuda Balangan yang hebat. Nah, ini cikal bakalnya terjadinya ibaratnya kayak apa tuh ko-kapten dengan akun pembelajaran itu dan kenapa jadi pian terpilih itu kira-kira kayak apa Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Salman. Baik, awal mulanya kami mengikuti program dari Kementerian Pendidikan, itu namanya JMT atau Google Master Trainer. Jadi suatu program yang mempersiapkan guru untuk jadi trainer, melatih guru-guru yang lain dalam rangka kemarin itu diluncurkan dalam rangka mendukung pembelajaran dari rumah karena saat itu kita pandemi. Kemudian semakin ke sini Google Master Trainer atau akun pembelajaran itu tidak lagi digunakan hanya sebatas untuk mendukung pembelajaran dari rumah saja. Banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan yang pada akhirnya dia SSO atau Single Sign-On. Nah, di situ kami setelah mendapatkan penilaian, mungkin mampu, mungkin cakap, mungkin dedikasinya yang tinggi, mungkin berbeda dengan, padahal di Kalimantan Selatan ini banyak sekali JMT. Di Balangan sendiri itu ada saat ini sudah puluhan lebih ya yang berstatus JMT atau Google Master Trainer. Alhamdulillah saya terpilih, mungkin ya dipandang, mungkin tadi itu pandang mampu, sehingga saya terpilih menjadi ko-kapten akun pembelajaran yang menangani akun pembelajaran yang ada di Kalimantan Selatan bersama dengan 13 ko-kapten lainnya. Meskipun secara spesifik tugas kami itu tidak disebutkan untuk Kabupaten Balangan saja, ruang lingkup kerja kami itu satu provinsi, namun saya lebih banyak membackup Kabupaten Balangan sendiri karena kabupaten lain juga ada ko-kaptennya, kemudian saya memfokuskan diri di Kabupaten Balangan saja untuk membackup akun pembelajaran itu. Oke. Kan tadilah pian terpilih karena cakap mungkin dan karena dedikasi dan rezekinya lah ibaratnya. Iya, rezekinya. betul sekali. Kiat-kiat pian nih yang sekira cakap, sekira berdedikasi itu kayak apa caranya tuh? Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya punya data nih, ini Chromebook ya. Bantuan dari kementerian, ini bukan laptop, bukan notebook, tapi ini Chromebook. Ya bukan promosi ya saya. Ini dari Google nih. Bukan Windows. Terus saya punya data ini awal mulanya itu Kalimantan Balangan sendiri itu setelah akun belajar ini launching, Balangan sendiri itu jauh di bawah. Berkat komunikasi yang apik dengan Dinas Pendidikan kala itu,
sehingga Balangan ini nomor 1 se-Indonesia. Bahkan dari kementerian itu menanyakan apa sih yang dilakukan Balangan, satu kabupaten yang kecil dan masih sangat muda, 18 tahun ya, masih jauh-jauhnya. Siapa sih yang bagaimana nih ini dilaksanakan kok Balangan muncul secara nasional dan bahkan nomor 1 se-Indonesia gitu. Lalu kami diminta untuk berbagi praktek baik apa yang dilakukan oleh Balangan. Oh, ternyata saya komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan dapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan, menyurati kepala sekolah untuk mengunduh akun pembelajaran, mengaktifkan. Itu dulu, mengunduh dan mengaktifkan akun pembelajaran tersebut. Sehingga banyak operator-operator Dapodik yang mengunduh kemudian mengaktifkan itu, lalu terbaca oleh sistem di dashboard dari kementerian atau dari Repo, Balangan nomor 1 se-Indonesia pengaktifan akun belajar guru. Lalulah kami diminta untuk berbagi praktek baik bagaimana kiat-kiatnya. Saya sarankan untuk seluruh Indonesia pakai surat, harus ada surat resmi dari Dinas Pendidikan menyurati kepala sekolah untuk mengunduh dan mengaktifkan. Kemudian sampai saat ini Kalimantan Selatan masih bertengger di posisi 1 pengaktifan terbanyak se-Indonesia. Sampai saat itu tuh berkat kerja kapten dan ko-kapten akun pembelajaran se-Kalimantan Selatan. Sampai saat ini karena ada kemarin itu sampai sudah di atas 80% pengaktifannya, karena ini ada pembaruan akun, ada siswa yang keluar, kemudian yang baru masuk belum dapat akun tapi sudah terbaca oleh dashboard, sehingga penurunan persentasi, tapi tetap nomor 1 Indonesia. Kalau saya bacakan ini 74,32% itu pengaktifan akun di Kalimantan Selatan. Jadi tugas kami ke depannya mengawal ini sampai 100% dan akun yang sudah diaktifkan itu bagaimana supaya guru sekolah bisa memanfaatkannya. Ya termasuk IKIM, kurikulum merdeka termasuk diantara, dan SSO Dapodik, SSO Simpi KB. Jadi kami mengawal itu, kedepannya kami mengawal itu, tidak hanya sekedar diaktifkan tapi dimanfaatkan. Itu Kak Salman. Terima kasih banyak. Panjang lebar, nah ibaratnya panjang lebar kali tinggi, pas banget lah kayak rumus kulum itulah. Iya betul. Isinya meter kubik kayaknya. Ading dia lah, atau Apa? Risalatun, atau dia nih nyaman dipanggil? Dia aja gitu nyamannya. Kayak kayak lagu lah itulah. Oh iya. Jangan menyanyi ini Jangan. tapi Nah, ading dia nih kan pemuda pelopor tingkat provinsi nomor 1 juga nih. Nah, ini kan apa yang menjadi motivasi ading sekira ada menjadi gasan ke bidang pendidikan itu, niatannya tuh dulu, karena kan ini Pian ini bergerak di bidang pendidikan yang nomor 1-nya ini kayak apa, etikat Pian baik, amanah Pian gasan mencerdaskan anak bangsa gitu. Nah mungkin sebelum adanya masuk ke pemuda pelopor, lebih dulu di Yayasan Altamar kita bergeraknya. Jadi memang background ulun dan keluarga ulun lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan, dan kebetulan alhamdulillah ada rezeki tanah kosong yang belum kami gunakan. Jadi akhirnya kami berpikirlah bagaimana tanah ini tidak hanya jadi semak belukar tapi bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Karena tadi backgroundnya pendidikan, akhirnya kami memutuskanlah satu keluarga besar untuk membentuk sebuah yayasan dan yang utamanya bergerak di bidang pendidikan. Jadi kami membangun sebuah sekolah formal, yaitu Sekolah Al-Altamar. Alhamdulillah saat ini ada untuk jenjang SD dan TK. Teman-teman mungkin bisa lihat lokasinya yang di Paringin, di belakang kantor kejaksaan dan di samping kantor DPRD. Nah, setelah kami membentuk lembaga ini, muncullah ajakan dari teman-teman lain karena melihat kiprah kami juga di bidang pendidikan, diajaklah untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor. Awalnya ulun pribadi menginginkan untuk ikut seleksi ini karena niatnya dan mengenalkan Balangan, karena ini ada di tingkat pertama di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan alhamdulillah karena niat ini tadi bukan untuk meraih juaranya, tetapi memang untuk mengenalkan Altamar dan Balangan, dan juga ingin menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain dari kabupaten lain.
Alhamdulillah di sana kita presentasikan mengenai kiprah kita di bidang pendidikan, kiprah Yayasan Altamar, dan alhamdulillah dipilih oleh juri untuk menjadi juara 1. Tingkat provinsi lah. Inggih. Kalau mewakili provinsi ke nasional belum lagi. Alhamdulillah tanggal 21 ini insya Allah dari Kemenpora akan datang ke sini untuk melihat lokasi kita secara langsung, untuk melihat kegiatan Altamar secara langsung di Balangan, kemudian mereka seleksi lagi, baru nanti dipanggil untuk tingkat nasional. Jadi ada beberapa tahapannya memang. Lagi, ini ibaratnya sudah berapa tahun? Yang pertama mungkin yayasannya, yang kedua pendidikannya sudah berapa tahun berjalan kayak gitu? Ini. Kalau yayasan ini kami bentuk di tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, alhamdulillah di hari Jumat, insya Allah di hari yang baik kami memulai langkah yang baik pula untuk Yayasan Altamar. Sudah berapa tahun nih? 2018 sampai 2022? 4 tahun. Kemudian setelah pandemi, karena kebetulan Ulun juga kuliah di luar Balangan, jadi setelah adanya pandemi 2020 awal, kami balik ke Balangan dan mulai menggerakkan lagi yayasan ini. Kami mulai membangun fisik, kemudian mulai mencari konsep apa sebenarnya yang cocok untuk anak-anak yang ada di Balangan. Akhirnya kami menemukanlah konsep sekolah alam, dan alhamdulillah kita mulai beroperasi di tahun 2021 kemarin. Dan saat ini untuk SD sudah ada 2 kelas dan TK juga sudah ada 2 kelas. Gitu. Konsep sekolah alam itu menirunya atau dapat inspirasi dari mana kayak itu kan dia? Iya, jadi dari awal tadi ya, waktu pandemi 2020 kita datang ke sini, kemudian sudah sepakat semuanya untuk berkiprah di dunia pendidikan. Kami mulai berdiskusi dengan beberapa tokoh yang memang sudah lebih dulu berkiprah di dunia pendidikan. Kemudian kami juga mendatangi beberapa sekolah-sekolah swasta dengan konsep yang berbeda, dan akhirnya kami menemukan konsep sekolah alam ini di Kabupaten Tanjung. Dan ketika kami datang ke sana, sekolah ini sangat-sangat sederhana, mirip dengan gardu ini, jadi tidak ada dinding kokoh yang menjadi ruang kelasnya, tetapi lebih menggunakan alam sekitar untuk menjadi kelas. Dan kemudian di sekolah alam ini juga menawarkan 4 pilar, jadi ada pilar akhlak, kepemimpinan, kewirausahaan, dan logika berpikir ilmiah. Dan kami yakin dengan 4 pilar ini tidak hanya bermanfaat untuk generasi sekarang, tapi juga akan bermanfaat untuk generasi mendatang. Sehingga pendidikan ini tidak hanya sekedar membaca buku, kemudian guru ceramah, tetapi anak-anak bisa merasakan langsung, bereksplorasi langsung di alam, agar mereka bisa menangkap dan menyerap ilmu dari kegiatan itu. Oh, nggih. Panjang lebar jualan. Alhamdulillah. Kepanjangan ya? Karena kan kita waktunya lumayan panjang juga. Nah, ini lawan Ading Gina jualan. Gugup nah. Ya, kok bisa gugup? Soalnya yang ini sudah bagus kayak minum asa amanah. gugup kayak Bawa minum amanah. menghilangkan supaya amanah menjawabnya. Menghilangkan gugup juga. Menghilangkan gugup dulu. Bismillah. Gua minum dulu. Asa tegang ulun mendengar pendidikan kan. Ini Alhamdulillah. sudah siap? Siap. Aduh. Nih, Semakin panas. Ading Gina lah, ini kan juara 1 jualah pertukaran pelajar Pemuda. pertukaran pemuda putri di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini seleksinya tuh seperti apa, dan memang dari kabupaten yang langsung ibaratnya ini pian langsung 4 ke provinsi, atau seleksinya memang dari kabupaten kayak gitu? Ini. Nah, jadi sebelumnya mungkin kawan-kawan juga ada yang kada tahu apa itu pertukaran pemuda antar provinsi. Nah, sebelumnya pertukaran pemuda antar provinsi ini namanya dulu JPI, Jambore Pemuda Indonesia. Nah, di mana ini dinaungi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau di setiap kabupaten itu ada yang namanya DPC, Gasan yang menaungi ini lagi, yang mengadakan seleksi. Nah, kalau di Balangan itu PPMI-nya atau Purna Prakarya Muda Indonesianya dipimpin sama Kak Juliansa. Kak Juliansa ini kebetulan juga merupakan juara 2 nasional pasangan muda inspiratif. Jadi waktu itu bulan Mei ulun 4 seleksi di Balangan. Jadi kita seleksi wawancara sama program kerja. Akhirnya alhamdulillah diberikan kesempatan ulun Gasan mewakili Balangan setelah seleksi itu sama Teddy untuk pertukaran pemuda.
Nah, berangkatlah kami ke provinsi, Kak. Jadi ke provinsi ini sebenarnya skemanya hampir sama. Ada presentasi program kerja, kemudian ada wawancara, tapi ditambah juga ada dengan penampilan seni dan budaya. Nah, Gina kemarin itu untuk penampilan seni dan budaya menampilkan Bapandung. Nah, Bapandung ini kesenian dari Kalimantan Selatan yang hampir mirip lawan Bakisah bahasa Banjar. Cuma kalau Bakisah bahasa Banjar itu kontekstual, Kak. Cuma Bakisah aja. Tapi kalau Bapandung ini kita memperagakan. Kayak apa misalnya orang bemasak ya kita pura-pura bemasak. Nah, kalau Bakisah kan kita Bakisah aja biasa katanya. Nah, akhirnya Gina keluarkan itu, dibuka lawan Madihin, kemudian Bapandung. Akhirnya selesai itu, alhamdulillah ternyata lolos ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya itu program kerja. Nah, program kerja Gina sendiri, karena Gina sebenarnya juga orang sosial. Kalau di Balangan, Gina aktif di kepramukaan, Pramuka Peduli, terus juga Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat. Akhirnya Gina ngambil kegiatan-kegiatan sosial. Nama kegiatan Gina itu Peri Salju, pemuda kreatif, berdaya saing, dan bermental juara. Jadi Gina membentuk karakter pemuda ini gimana sih agar bisa bersaing di era bonus demografi. Karena kan di era bonus demografi yang dijual bukan lagi hanya beauty, tapi juga brand and behavior. Bagaimana kita menjual pemikiran kita, ide kreatif kita, dan itu yang berusaha Gina tawarkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga di provinsi. Akhirnya ternyata karena mungkin teman-teman yang lain itu sebenarnya Gina agak insecure juga, karena yang lain itu ada yang alumni dari Pawadahan, Nananggaluh pada setiap kabupaten kota. Jadi untuk setiap kabupaten itu, Kak, mengirim 1 putra dan 1 putri. Agak gugup nih melihat orang kok tinggi-tinggi. Orang udah lulus kuliah. Gina masih kuliah waktu itu, masih semester 8. Jadi saat ini kan udah tinggal nunggu wisuda nih, nunggu yudisium. Terus kayak agak gugup juga melihat apakah ini bisa bersaing di tingkat provinsi. Akhirnya qadarullah, karena memang ada rezeki dan juga memang program kerjanya sangat tepat ya diimplementasikan sesuai dengan pertukaran pemuda. Jadi kita akan belajar di provinsi lain dan mengimplementasikan apa yang kita punya. Alhamdulillah dikasihlah untuk nominasi juara ke Kabupaten Balangan untuk putri dan Tabalong untuk putra, seperti itu, Kak. Alhamdulillah. Kan ibaratnya orang-orang hebat sudahlah. Dan ulun pribadi Bepandung tadi kan asa hanyar mendengar juga. Dulu kan kita tahunya Bekisah, ibaratnya Memanda gitu loh, kesenian Banjar sekalinya ada Bepandung juga. Nah, ini sahabat-sahabat Paringin Info kayaknya ada yang hanyar mendengar juga Bepandung ini bahasa kesenian. Ya kalau Kakak Betul. Nah, hanyar kita ibaratnya membuka pemikiran kita berataan. Makanya kesenian Banjar itu banyak dan bahkan yang sampai keluar daerah pun ibaratnya ada juga lah. Nah, ini pian sudah bulik tadi lah Pian. Nah, bulik tuh buliknya kegiatan apa dan di mana tempatnya gitu. Oke, jadi untuk pertukaran pemuda antar provinsi sendiri itu dibagi menjadi 2 zona. Pertama ada zona barat dan juga zona timur. Zona timur itu penempatannya di distrik Sidey, Papua Barat, dan zona barat itu di Jawa Timur, tempatnya di Lumajang. Kebetulan Gina dapat penempatan di zona barat dan teman Gina tadi yang di Papua Barat. Nah, Gina itu stay-nya di Lumajang, di desanya di Saburno. Jadi sedikit lagi kita sampai di Ranupane. Nah, Ranupane itu kalau teman-teman pengen lihat Bromo, pengen lihat Semeru, kalian bisa lihat view itu dari Ranupane. Jadi deket sama tempat tinggal Gina waktu di Lumajang di penempatan gitu. Berapa lama itu pertukaran pelajarnya? Pertukaran pemudanya itu? Kalau berapa lama itu untuk di penempatan sekitar 1 bulan, dan untuk pembekalan kita ada 2 hari, terus kita di penutupan juga ada 3 hari untuk menutup kegiatan. Kegiatan selama 1 bulan itu apa aja? Kalau diceritakan, Kak, pertama seru karena satu desa yang Gina datangi atau kabupaten yang Gina datangi adalah kabupaten yang masih sangat kental kebudayaannya. Jadi di sana yang paling banyak dari agama dulu ada Islam dan suku Hindu Tengger. Jadi Tengger ini adalah salah satu suku yang ada di bawah kaki Gunung Semeru. Jadi Gina melihat di sana pertama kali yang Gina lihat adalah bagaimana mereka antara Hindu Tengger dan juga masyarakat Muslim di sana itu begitu luar biasa moderasinya. Bagaimana di sana
kalau di sini kan kita lihat gotong royong cuma mengayu atau apa gitu kan. Nah kalau di sana gotong royongnya itu hampir tiap RT. Jadi kebetulan ada namanya sedekah desa. Jadi sedekah desa ini adalah perayaan bagaimana mereka merayakan hari besar di daerah sana. Kemudian bersih desa di sana setiap RT. Jadi ada 29 RT di sana di satu desa. Di sana setiap RT itu bawa satu tumpeng besar hasil bumi di RT itu, dan itu tanpa dikasih uang, tanpa dikasih embel-embel, warganya datang semua. Kemudian sama-sama menyaksikan dengan hikmat, dan itu menurut Gina tidak Gina dapatkan di tempat-tempat yang di Kalimantan Selatan juga cukup sedikit hal-hal seperti itu, budayanya dijunjung semua oleh masyarakat. Pertama kita di bidang budaya, kemudian program-program yang kami laksanakan di sana itu terkait UMKM dan juga pariwisata. Nah untuk UMKM karena di situ untuk di Desa Burno sendiri ada 2 produk unggulan. Yang pertama olahan susu dan olahan pisang. Jadi di tahun 2014 Pak Presiden SBY pernah datang ke sana untuk melihat bagaimana proses pengolahan pisang di sana. Karena di Desa Burno itu ada namanya pisang Mas Kirana, dimana kalau pisang itu ditanam di luar desa itu bakal beda rasanya sama yang di desa itu. Walaupun di perbatasan RT, di perbatasan desa itu rasanya ada beda. Itu yang kayak sangat menurut Gina aneh ya, maksudnya kayak beda desa walaupun di perbatasan itu akan sangat beda rasanya. Nah akhirnya kita bantu UMKM di sana masih belum ada, mereka masih belum punya NIB untuk usaha. Jadi kita bantu memfasilitasi itu, bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di sana, karena sampai saat ini ternyata dinas di Lumajang itu masih belum mencakup atau dapat menyentuh setiap UMKM. Kemudian kita juga bergerak di bidang pariwisata, kita menggait Pok Darwis, di mana di Desa Burno itu ada namanya salah satu objek wisata Siti Sundari. Karena pandemi sebenarnya itu sudah sangat terkenal, tapi karena pandemi akhirnya banyak sekali terjadi perubahan di sana, sudah tidak terurus. Akhirnya kita bantu Pok Darwisnya untuk kembali membuka paket wisata. Jadi kita bantu mereka untuk mengarahkan gimana sih agar menarik wisatawan mau kembali berkunjung di Desa Sundari. Ya, terima kasih banyak nih. Oke. Sama-sama panjang kali lebar kali tinggi juga nih. Alhamdulillah. Ini pemuda dan pemudi Balangan yang menurut ulun lah luar biasa nih kiprahnya di kepemudaan. Ini kan dengan tema semangat kepemudaan mengisi kemerdekaan lah. Ini kan prestasinya macam-macam. Ada yang berprestasi sebagai guru karena bidangnya di situ. Ada yang berprestasi di pertukaran pemuda dan kebudayaan. Ini kan budaya yang ditukarkan ke sana. Dan sama juga tadi. Dan ading dia tadi sebagai kepala sekolah lah tadi Jah. Apa tadi? Ketua yayasan. Oh, ketua yayasannya lebih tinggi daripada kalau sekolah sekalinya. Kalau ketua yayasan, kalau menurut ulun lah biasanya melihat pengalaman hidup ulun lah, ketua yayasan tuh identik dengan orang tua, public figure yang kuat sudah. Jadi ini melihat ketua yayasannya ibaratnya lah kayak apa, hanya membangun yayasannya ibaratnya lo. Ulun haus bang pulang tapi anak yang manis-manis gitu nah. Nah, ini ada yang menjulungi banyu Jona, tapi yang berasa-rasa ajar. Kami nyambat yang berasa-rasa bang, yang manis. Ada dari Naknai. Nah, mungkin anak menukar Naknai itu ada di Batu Piring di depan Bakso Solo lawan di Rica yang di mukanya Indomaret, tapi yang para SMKPP yang kesana pada SMKPP. Nah, di situ ada. Ini pian pilih hendak kerasan apa? Ulun ngin kaden mer saya jadi kada tahu rasanya. Waduh. Nah, nggih, silakan. Ayo silakan perempuan. Jadi dulu. Sebelum silakan kita, perempuan Yang di muka airnya diambil. Pian kakak Aino. Ayo terserah saja. Aduh. Nih. Oh iyalah, oke. Manis benar Bang. Mendilihat karena ini ulun yang putih. menarik. Mudah-mudahan rasanya seputih ini juga. Aduh, kayak apa seputih hatinya Seputih kesal. hati. Aduh. Hati siapa yang tahu lo, ulun masih abang kayaknya hati. Aduh. Ya hijau nih rasa apa ya ini? Bisa Matcha, itu bisa. apa? Matcha atau green tea. Oh, berarti ada rasa-rasa juga ya. Ada rasa-rasa manis. Bismillah. Ya manis itu pastilah. Kayak rasa vanila. Tapi nyaman. Merasa taruh nyaman benar. Nyaman bener lah. Wajib pandar pembeli ini menukar ini. Kau lah. Karena Ketemu. menjarai. Nah, kayak betul. Aduh, letoy ini.
anu di orang tuh kayaknya nah Oh, gitu. Tutorial dan lagi pengalaman iya, hidup yang pengalaman, iya. life hack. Karena tadi anu apa ngarannya lumayan berumur gitu juga. banyak makan uya. Kayak uya gitu. Jok-jok orang tua tuh besar gitu. Orang tua aja lah, padahal masih anum gitu. Iya. Pian tadi kayak kelihatan umur 23 gitu. Iya. Sama Bang. Aduh. Ya, lawan ading-adingnya berprestasi anum-anum juga. Tadi nih kan konten terserah lo lah mun pian hendak mulah baliho bola apa tadi ada di CP Arido juga ini mencetaknya mulai sana tadi dan gambarnya jernih juga lumayan baik tuh nah gasan mun pian hendak mencetak baliho apa-apa segala lo kalau mencetak spanduk kawa mencetak buku juga misalnya hendak beulah apa yang buku-buku gasan di sekolahan bisa salajuran silakan langsung ke sana tempatnya di seberang dinas pendidikan. Iya. Nah di situ dan harganya bisa bersahabat dan ujar kawa kasbon dulu setumat. Bila pian mesan, bila pian mesan, bila kasbon bilanya datang barangnya dibayari kita kasbonnya. Setumat lah kita. Langganan ulun banar gini nih. Langganan lah aja. Mencetak-cetak pas banar. Alhamdulillah. Tadilah ulun mendengar kisah Buhan Pian Baratana, ulun tertarik nih. Tadi kan lawan Adinggina lah, kayak itu membantu proses pendaftaran UMKM yang ada di Lumajang sana lah. Habis itu kayak Papian memperkenalkan dan Pokdarwisnya sekira menata kembali tempat wisata. Nah itu bisakah juga Pian beranya menggawi kegiatan gitu tapi di kabupaten kita seorang soalnya kan melihat atau mendengar pengalaman Pian lah ini ganal banget nih ibaratnya kiprahnya tuh gasan salah satu kampung itu ini apakah Pian nih hendak menggawi di Kabupaten Balangan misalnya di kampung A kami hendak yang seperti yang kayak di Lumajang tadi ini kira-kira adakah gitu? Alhamdulillah. Nah jadi habis dari Lumajang itu kan ulun langsung datang ke Dispora. Ya, nah, kita bepanderan lawan kepala dinas di sana. Nah, kepala dinas itu sangat mengapresiasi juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana. Pertama yang akan kami lakukan insya Allah di Agustus ini ada dialog pemuda. Jadi satu dialog pemuda, kedua ulun ada rencana bersama Dispora untuk bersama-sama mengaktifkan Pokdarwis di Desa Mamigang. Untuk sama-sama memperkenalkan pariwisata air terjun Batarius. Nah, kita akan berusaha membantu ini, mendampingi ini agar lebih dikenal, utamanya dulu di kalangan anak muda. Karena menurut ulun, kalau kita berkaca di Lumajang, ulun kan belajar jolo di sana ibaratnya. Di sana hampir tiap desa ada objek wisata dan objek wisatanya hampir sama. Jadi kayak menawarkan kolam aja, kemudian sungai. Nah, tapi di setiap desanya itu ada satu nilai jual. Contoh kalau di Desa Purwosono itu ada namanya Selo Kambang. Selo Kambang ini branding yang mereka tawarkan itu kada cuma kolam air panas, tapi Selo Kambang ini adalah pemandian raja-raja. Jadi kalau Buhan Pian hendak merasakan mandi di pemandian raja-raja datang ke Selo Kambang. Nah, ada lagi di tempat lain hampir sama adanya Tirtosari. Tirtosari itu menawarkan brandingnya bagaimana Buhan Pian hendak berfoto di bawah banyu itu kawa di sana. Jadi beda-beda, padahal beparakan aja tempat wisatanya. Dan ada marketnya tersendiri. Dan ulun melihat kalau misalnya kita datang ke Batarius atau kita mulai dari Desa Mamigang, apa yang bisa kita tawarkan? Nah itu yang kita harus angkat. Nanti insya Allah kami bersama dengan kemarin juga disampaikan sama kepala dinas bahwa kita juga dibarengi sama Adaro. Jadi kita sama-sama mengangkat pariwisata dan semoga ini nantinya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan ini doanya semoga sukses lah. Doakanlah sahabat-sahabat Bareng Info. Saya kira Adinggina sukses juga dengan program kerjanya dan tadi di desa sana ibaratnya dapat meningkatkan taraf ekonomi warganya juga di sana. Nah, nggih ulun ke wadah kakak inilah tadilah. Ini kan Pian tadi berkisah tentang akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran itu gasan apa gerang dan siapa yang berisinya tuh? Nah. Oke. Jadi akun pembelajaran itu Kak Salman itu akun
sebuah akun dengan domain belajar.id, ya email lah. Ya. Kementerian bekerja sama dengan Google mengeluarkan sebuah akun dengan domain belajar.id. Kalau Google kan akun Google Ya, kita misalnya salman@gmail.com gitu begitu, atau yahoo.com, itu kan Yahoo. Kalau ini mereka punya Google juga, tapi karena sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, maka @nya @guru, kalau guru ya, kalau siswa langsung namanya aja. Jadi kalau guru, misalnya saya kan Ainoreda @guru.sd, kalau dia di SD ngajarnya, kalau SMP ya .smp, karena kemarin kami tanyakan kenapa nggak satu paket aja. Misalnya .guru gitu. ya .guru belajar.id. Kenapa? Karena katanya untuk satu platform itu harus minimal ada batasan space-nya, user itu ada batasan, mungkin sampai dengan 100 juta dia harus ganti domain begitu. Jadi nggak bisa satu domain aja. Jadi karena kan ini kan siswa, guru, kepala sekolah itu semuanya dapat, sehingga kata admin di kementerian harus dipisah SD, TK, PAUD, bukan TA, PAUD, karena mencakup semua. Kemudian SMP, SMA, SMK, karena tadi ada space yang penuh begitu ketika dipakai satu domain saja, sehingga itu terpaksa dibagi. Kemudian yang dapat adalah akun itu, yang dapat adalah guru, siswa, kemudian TU juga dapat, apalagi kepala sekolah juga dapat. Jadi semuanya dapat. Lalu akun itu digunakan, dia banyak fitur-fiturnya ya. Kalau disebutkan ini nggak cukup waktu ini, karena drive aja itu kan unlimited. Kalau drive yang biasa kan ada 15 giga aja space-nya. Kalau di akun belajar.id itu unlimited. Jadi semuanya bisa dimasukkan, tapi jangan memasukkan film bajakan misalnya. Itu akan otomatis di take down sama admin, karena dideteksi mengupload sesuatu yang terlarang, bahasanya langsung dia punya semacam sistem yang mendeteksi itu. Banyak sudah yang suspend gara-gara mengupload film bajakan ke dalam drive-nya. Tapi kehebatannya, apapun yang kita upload ke dalam itu, berapapun resolusinya mana? Iya, ruang yang akan ditempatinya, maka dia tidak ada batasan gitu. Jadi ya unlimited ya, namanya juga unlimited. Ya terpakai misalnya sudah 50 apa ya giga misalnya, atau nggak akan ada pengaruh, bahkan tidak lemot pun tidak. Jadi semuanya masuk di situ. Tapi catatannya jangan memasukkan yang terdeteksi itu akan berbahaya lah, melanggar hukum lah intinya. Ya begitu. Kemudian selain fitur-fitur yang ada di sana, mungkin ada satu nanti kita ada lagi bincang-bincang ini ya, untuk menjelaskan itu. Mungkin saya demokan bagaimana itu fiturnya bekerja gitu, untuk mendukung pembelajaran inovatif, nggak lagi pembelajaran dari rumah, tapi mendukung pembelajaran inovatif dengan TIK. Selain itu juga akun pembelajaran ini digunakan untuk SSO tadi, single sign on, atau satu akun masuk ke berbagai platform yang dikembangkan oleh kementerian, sehingga guru kalau dia menggunakan akun itu, dia bisa masuk ke SIM PKB tanpa perlu akun lain, atau tanpa perlu menggunakan akun lama. Bahkan nantinya akun itu akan dihilangkan, akun lama SIM PKB itu akan ditutup, maka aksesnya cuma pakai akun belajar.id. Kemudian yang baru ini IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kalau guru ya, ini khususnya, dia akan diminta untuk menginstal aplikasi Merdeka Belajar. Mana dia ya, punya saya ini. Setelah terinstall, ketika mau login ke sana, maka dia harus punya akun belajar, dan loginnya harus pakai akun belajar.id. Di sini banyak fiturnya. Di sini Di sini banyak fitur, bisa belajar mandiri, bisa belajar mengupload konten pembelajaran yang sudah dia buat, kemudian mengupload media pembelajaran berbasis TIK yang sudah dia buat, bahkan buku digital sudah ada di sini.
Jadi semua semua yang berhubungan dengan pembelajaran sudah ada di sini semuanya. Dan loginnya menggunakan akun belajar, nggak bisa pakai akun biasa. Pakai Yahoo misalnya makinnya, nggak bisa. Dia pakai akun Google sendiri pun tidak bisa. Dia harus pakai akun belajar. Kemudian nantinya juga akan ada SSO dengan Dapodik. Jadi isunya Dapodik akan ditutup, nggak lagi pakai akun biasa yang Google biasa itu, harus pakai akun belajar.id. Tapi ini masih tahap wacana. Kenapa? Karena untuk migrasi ke sana kan perlu menjelaskan ke gurunya dulu. Bagaimana kami di awal-awal ini akun muncul, kami berdarah-darah menyampaikan kepada guru, kepada kepala sekolah bahwa ini akun pembelajaran. Nanti dia akan SSO dengan Dapodik, dia akan digunakan lah bahasanya secara maksimal. Tapi ya karena kita kan efeknya orang tidak akan percaya atau tidak akan menggunakan kalau belum ada efeknya. Setelah ada surat resmi dari kementerian bahwa akun SIMPIKABI akan ditutup, lalulah guru berbondong-bondong WA saya. Saya 7 hari 7 malam itu saya enggak karuan guring. Jadi ketika tidur saya matikan nih Data. Bukan datanya lagi, saya jadikan mode pesawat. Waduh. Saya bahkan 2 jam 3 jam aja nggak buka HP itu 500-an lebih akun yang bermasalah. Soalnya kan mereka kan harus reset dengan saya yang resetkan. Kemudian yang tidak punya akun saya yang diajukan ke kementerian. Jadi kirim formnya, isi form ini, lengkapi syarat-syaratnya, nanti diajukan ke kementerian. Jadi saya ketika tidur matikan mode pesawat, saya tidak ingin diganggu biasanya itu. Saat tidur saya berkeyakinan saat tidurlah saya harus istirahat begitu. Kalau sudah tidak tidur ditelepon, di WA itu kepala sekolah, guru, operator. Ada cerita satu sekolah lupa password. Akun guru saya bisa reset, kalau akun kepala sekolah saya nggak bisa reset. Jadi akun guru saya resetkan, dah selesai semuanya, akun kepala sekolah ketinggalan. Galau tingkat dewa ini kepala sekolah, karena kan masuk ke SIMPIKABI dia nggak bisa lagi. Dia aduh bagaimana ini Pak, saya nggak bisa login ini karena lupa password. Saya bilang waktu itu kami masih belum bisa mereset akun kepala sekolah. Saya bilang nggak bisa Bu, Ibu silahkan isi form ini dan tidak kami ajukan ke kementerian, nanti tunggulah. Nggak bisa Pak, tanggal 12 sudah habis, ini kan penautannya tanggal 12, ini sudah tanggal 10 Pak, 2 hari saja lagi. Alah Bu, sabar aja lah Bu, mau sabar, nggak bisa sabar ini Pak. Alhamdulillah saat ini kami sudah bisa reset karena kami diberi wewenang gitu ya. Iya, akses oleh kementerian untuk meresetkan akun kepala sekolah, karena akun kepala sekolah itu agak sulit untuk direset karena dia admin domainnya, maka ketika dibuka datanya maka data se-Indonesia itu bisa masuk. Jadi takutnya disalahgunakan oleh oknum, bahasanya begitu. Kementerian tidak ingin membuka akses itu selebar-lebarnya sehingga cuman orang-orang tertentu. Ya, kamilah diantaranya yang bisa masuk ke dalam situ untuk membantu. Hebat banget lah sahabat-sahabat Waringin Info. Inilah gasan ading dia lah. Misalnya tadi Pian berkiprah di yayasan, dan di sana ada kemanusiaan, ada pendidikan, ada sosialnya juga lah. Amun buhan ibaratnya lah, kami nih ibaratnya hendak bersedekah atau hendak menyisihkan harta kami berzakat lah misalnya, atau apakah istilahnya ke yayasan, itu digunakan gasan apa dan kemana kami hendak menunjuk berupa misalnya duit atau barang yang tadi gitu. Jadi kebetulan kami ada program, kami di yayasan ini ada membawahi 2 lembaga sosial, ada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi lewat 2 lembaga ini kami bergerak di bidang sosial. Yang pertama di lanjut usia itu kami biasanya membagikan sembako untuk para lansia duafa yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Balangan setiap bulannya. Kemudian di lembaga kesejahteraan sosial anak ini kami menyantuni anak yatim setiap hari Jumat pagi, kami memberikan nasi bungkus kepada mereka. Nah, teman-teman yang memang ingin bergabung bersama kami menyantuni para lansia duafa dan anak yatim ini bisa melalui mendonasikan sebagian hartanya kepada kami melalui rekening yayasan
teman-teman mungkin bisa buka di sosial media kami. Ada Instagramnya di @yayasan Altamar, kemudian Facebooknya juga Yayasan Altamar. Di sana insya Allah ada petunjuknya mengenai bagaimana caranya berdonasi. Kemudian kami juga banyak relawan yang bergabung kepada kami di beberapa titik-titik desa yang membantu kami untuk menyalurkan sembako dan sarapan gratis ini. Jadi ketika teman-teman mungkin tidak ingin transfer tapi secara langsung memberikan ke relawan kami yang di desa, silahkan. Itu juga kami sangat terbuka terhadap donasi yang seperti itu. Kemudian donasi ini juga tidak hanya untuk sosial, teman-teman juga bisa memberikan donasi untuk pendidikan, yang di mana untuk pendidikan ini akan kami gunakan untuk pembangunan sekolah alam. Jadi memang kami dalam pembangunan sekolah alam serta pembangunan yayasan tidak hanya melalui orang-orang yayasan saja, tapi kami ingin bersinergi dengan masyarakat Balangan, dengan masyarakat luar Kalimantan Selatan dan luar Balangan, serta pemerintah dan stakeholder lainnya. Oh, jadi luas lah Yayasan Altamar tuh, kayak menyantuni tadi orang tua yang duafa, habis itu anak yatim piatu lah. Dan sahabat-sahabat Paringin Info hendak berdonasi bisa langsung ke nomor rekening Yayasan Altamar, bisa ada di media sosialnya tadilah, di IG dan Facebook ada Yayasan Altamar. Dan juga mungkin misalnya hendak langsung ke relawannya Yayasan Altamar, bisa di desa-desa gitulah, misalnya munjuk langsung duitnya gitulah, yang besan santunan tadi. Ini ulun betakun pulang lah, Kabupaten Balangan ini kan ada 154 desa nih. Iya. Ruang lingkup yang Yayasan Altamar ibaratnya operasionalnya lah di beberapa desa itu di Kabupaten Balangan, dan apakah ada di kabupaten-kabupaten lain lagi selain Kabupaten Balangan gitu? Alhamdulillah untuk operasional santunan ini kami relawan kami ada di semua kecamatan, di 8 kecamatan Kabupaten Balangan, dan terdiri dari 45 desa yang tersebar di Kabupaten Balangan. Dan penandanya untuk relawan kami menggunakan ini rompi, di belakang ada tulisan Altamar Peduli. Dan alhamdulillah di tahun 2021 tadi, karena banyak teman-teman juga yang melihat dari gerakan Altamar ini di Kabupaten Balangan, sehingga teman-teman di luar Kabupaten Balangan, di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah juga ingin bergabung bersama kami, sehingga kami bentuklah sama Lembaga Kesejahteraan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah. Tapi masih di bawah Yayasan Altamar gitu lah? Masih di bawah Yayasan Altamar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat Paringin Info yang ingin berbagi tadi kepada yang membutuhkan, dibalas dengan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Ini ulun sudah mulai lapar karena sudah beberapa waktu kita bepandiran. Nah ini tadi ada juga yang menjulungi lah. Ini dari Eketo. Eketo ini makanan Jepang. Waduh. Nah makanan Jepang. Saya makanan Jepang. Jepang lah. Ada sulah makanannya barang. Kada semua ke Jepang makanannya bareng jar. Jadi di sana tuh ada spesialnya masakan Jepang itu. Lidah Indonesia tapi hendak merasai lidah Jepang itu, langsung aja datang ke Eketo, sederetan dengan apotek K24 yang di arah Rica. Nah, ini amun pian hendak merasai ini seberataan daging. Nah, jadi yang darah tinggian mungkin kalau makan lah dulu daging. Tapi ada lagi selain daging. Nggih, silakan mun hendak merasai. Nah, iya. Kita buka ya. Nah, silakan. Ini Ampulo. Dasar Indonesia bener nih, ada nasinya. Sambal lah pulang. Aman di Jepang kira kada benasi orang lah. Ini ibaratnya inovasi lah. Kalau masakan Jepang mungkin kada ada nasinya. Jepang ala Indonesia. Jepang ala Indonesia lah. Kearifan lokal ini. Jepang kearifan lokal. Dan halal lah. Ini halalan taibah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya empuk banget, nyaman bangetan. Oke, to barbecue lah. Dia bisa bener pang pindahnya. Hendak pian barbekyuan bisa di sana, atau ada yang ini yang berkuah-kuahan itu bisa juga. Tapi belum kedengat ngarannya. Tapi pernah jualan kawan ke sana dibawahi, dasar nyaman, Bang. Sambal matahnya mantap juga.
Pernahkah ke sana? Pun ini sambal mata. Oh, Luar biasa dagingnya tuh nah berasa benar. Biasa kada manjarai benar ini nih. Ini lawan berhentian kaparingin. Ada tujuan ke arah Rica, singgah ke sini. Alhamdulillah. Ini Lanjut makan aja kan kami. iya lanjutkan makan. lanjut makan kita kan. Ada berhentinya. Habis akan makan. Kayak bawa minum manis-manis dulu. Oh iya. Duh ya. Ditambah minuman naknai. Kurang apa Alhamdulillah. gini. Ini rezeki kita bertahan yang ada di sini karena acara talkshow bersama orang hebat di Kabupaten Balangan, parsinya Babuhan Balangan ini banyak yang support. Nah, mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung misalnya setiap bulannya ada beberapa kali kegiatan karena kita melihatlah banyak pemuda-pemuda dan orang-orang yang dari Kabupaten Balangan tuh yang berprestasi tapi kada terekspos di media dan di masyarakat kita. Misalnya contohnya aja lah, ulun tadi kada tahu lawan Ading Gina hanya suah bertamuan sekali dan Sidin jar Ading tadi kan bisa menampilkan kesenian khas Banjar lah, khas Kalimantan Selatan lah tadi bepandung jar. Ulun hanya mendengar juga ngaran bepandung. Contohkan yang bepandung tadi Bang. Kira-kira misalnya hendak kayak apa kita ini contohnya misalnya yang bemasak di nanti kayak apa bemasak. Jadi sambil berkisah sambil mencontohkan kita lah. Masya Allah. Sambil ulun minum juga Cuma sekira suara ulun di tayangna diserak-serak orang sedap minum nah Iya, bener. supaya sigar rakungan gitu nah insyaallah disuruh mencontohkan. Berat nah malam ini sambil mencontohkan kayak apa ulun nih. Mungkin ulun kada sayang terlalu jadi ulun membawakan kisah. Ngarannya kisahnya ini nih khas Balangan yang ulun bawakan. Ngarannya si Pujung. Nah, mudahan ibu Hanpian nih suap mendengar. Tapi panjang benar kisahnya nih Kai. Jadi sedikit aja kayak apa lah. Misalnya klimaksnya aja ke kita kayak apa kita. Nah, Buan Pian tahu lawan kisah ini. Buan Pian tahu lah kisah si Pujong dulu. Kada tahu. Ulun mengisahkan klimaksnya lah kok Buan Pian bingung pulang. Jadi kita contohkan dikit ya. Dari awal pembukaan aja gitu kira kada terlalu. Intronya aja kan gini. yang santai aja kalau Gunung Nintu bengaran gunung batu piring. Karena ujar gunungnya tuh berbentuk cepir kada mukung nang kaya piring. Nah, Gunung Nintu di parak sebelahnya ada nangarannya hutan pinang babaris. Di hutan itu berdiam dua laki bini nang udah tuha. Kai wan nini Pujung ngaran kiawan orang di situ udah bertahun-tahun diam di wilayah pinang babaris. Kagak ada orang nang hakun mengawani buahnya nih berdiam di wilayah situ. Karena ujar di situ tuh kadiaman makhluk babunian atau makhluk gaib. Suatu malam Kai Pujung nirahatan guring. Nini pun ada di sebelah Kai. Nah, guring kan ya berdua laki bini nih. Asik. Bujurnya ulun anak kayak bara-bara kalau di sini nah betis kator asal bala. Jadi bara-bara ini kayak ini lah. Anggap aja nah bara-bara lah ini kalau tiba-tiba terbangun nih. Astagfirullah. Tapi di dada. Membaik. Ini nenek ya karena tahu kalau ada lagi bini nih mah apakah kayak orang-orang. Tapi menurut Kai, tapi ini nenek ada Kai pang manjuhut. Nah, dasar lumus dia. Cuma ini gitu. Apa jar Kai? Kenapa nih? Oh, jar Kai. Kai malam tadi. Ini malam ini malam tadi aku bermimpi. Nah, dia kayak saben malam ya mana aku nih bermimpi namanya kagak mimpiku nang nayani pina aneh. Kenapa nang aneh ujar kayak aku bermimpi bulan gugur ke tanpa aku. Nah, bila bulan pina nak tahu kelanjutannya ya follow lah Instagram ulunnya kawan. Promo.
Bisa tadi nah. @ginatut_. Wih, mantap. Ini Bang. Sini lihat sini. Ada sini aja lah. Ada awak, ada di sini, ada di sini. Dan editornya lah sini @ginatut. Amun kawan lawan WA supaya ada yang mau WA. Bergaya aja. Ini karena live lah juga mungkin kalau ditampilkan. Ya. Dan ini kalau ading dia tadi Bang ada misalnya media sosialnya lah juga tadi selain Yayasan Altamar yang media sosial pribadi gitu. Iya, kalau pribadi ada di Instagram atau Facebook @nahdiatamrin. Oh, nggih. Amun Kakak Aino tadi Bang? Kalau saya @a_ridho7. Nggih. Itu Facebook lawan Itu Instagram. Kalau Facebook, tapi saya lebih banyak main sosmednya di Facebook. Aino Reda Inu. Silakan apa ya? Di-follow lah, diikuti di gitu. add ya. Oh, nggih. Amun kan banyak Bang lah ibaratnya kita kegiatan sehari-hari, kegiatan pian ibaratnya dari mengajar habis itu jadi ko-kapten, pian sebagai mahasiswi kuliah masih tapi prestasinya luar biasa. Ini ading tadi kan alhamdulillah sudah lulus tapi kemana-mana lah ibaratnya prestasinya dan ini patut kita banggakan juga. Dan ulun seorang loh ini berkisah Bang lah, ulun seorang ada di salah satu kelompok atau organisasi karena kada ada ketua apalah ngarannya kan Game Jet loh, generasi Millennial dan Z Project. Nah, generasi milenial dan Z Project walaupun ulun kada milenial dan Z-nya lah. Dan ini itu tadi kan kada disambatakan nih, kada disebutakan juga. Itu bergeraknya kan di bidang pendidikan sosial juga. Ini kan mun kita lawan ketua yayasannya selajur betakun apa gerang nih jadi terbentuknya Game Jet itu, silahkan ya nih sekira tahu. Jadi awal mulanya tahun 2021 awal ulun bersama relawan Altamar dan relawan Sahabat Balangan Center kami melakukan bedah rumah di salah satu desa di Kecamatan Awayan. Jadi waktu kami datang ke sana, yang tutuhaannya nih membangun rumah, yang anum-anumnya yang kayak ulun, karena sebelumnya kami sudah kunjungan ke sana, kami melihat banyak kekanakan di sana, kekanakan usia SD SMP. Jadi waktu datang ke sana, kami bawakan beberapa buku di rumah, buku cerita, buku pelajaran. Habis itu, alhamdulillah adik-adik di sana sangat-sangat tertarik ketika kita bawakan buku ini. Kemudian waktu senggang, terus kami ada bercerita. Kemudian ulun betakun lawan kakak-kakak di sana. Ading Salman misalkan ya. Iya. Pian bila sudah lulus sekolah anak jadi apa? Kalau Kak Salman mungkin jawabnya ada bayangan anak jadi apa setelah lulus kuliah. Tapi ketika ulun tanyakan ke adik-adik di sana, jawabannya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi ulun. Karena mereka benar-benar bingung, muka-muka bingung yang kada tahu hendak menjawab apa. Kalau kekanakan biasanya lo bingung, hendak apa yulah, polisi kah, poluan kah, dokter kah? Kalau ini sama sekali kada tahu. Yang mereka tahu hanya SD, SMP, SMA. Kemudian malah ada yang nyeletuk, ya habis SMA, kawin naik lagi Kak Aida. Jadi di situ mulai merasakan bahwa inilah kondisi yang sebenarnya yang dirasakan oleh anak-anak kita. Anak-anak di Kabupaten Balangan khususnya. Jadi mereka masih terpaku dengan jenjang pendidikan hanya sampai SMA, kemudian mereka bingung harus melakukan apa untuk bisa melanjutkan kehidupannya nanti. Dan akhirnya dari sinilah ulun mengajak teman-teman. Kebetulan ulun di Balangan hanya sampai sekolah MI di Min Balangan 1. Kemudian ulun mengajak teman-teman yang dulunya di Min itu untuk bisa bergabung ke komunitas. Waktu itu kita masih belum tahu nama komunitasnya ini apa. Cuman kita sudah punya tujuan, kita gabung sama-sama dengan dana seadanya, dengan kemampuan kita, tapi kita sama-sama punya tekad untuk bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik ini, apa sih nanti yang harus mereka lakukan ketika dewasa supaya mereka tidak bingung lagi mau jadi apa gitu. Dan ini juga kami harapannya bisa menurunkan tingkat pernikahan dini. Kemudian setelah awalnya hanya bergabung 5 orang teman waktu SD, kemudian setelah kita lakukan kegiatan, pertama kita kegiatannya di Desa Karuh, Kecamatan Batu Mandi, dan alhamdulillah
anak-anak di sana sangat antusias. Waktu itu ada 70 anak dan ibu-ibunya juga yang mengantarkan sangat-sangat antusias. Malah ibunya waktu itu manggil saya, Dek, habis ini datangi kami pulang lah, amun kawa saminggu 3 kali. Kada kawa boy kami. Karena kan alhamdulillah teman-teman di GMZ juga punya kesibukan masing-masing. Tapi insya Allah kami akan terus menjaga silaturahmi dengan desa-desa yang pernah kami kunjungi. Dan dari pertama kali kami ke Karuh ini dengan 5 orang teman-teman waktu SD, alhamdulillah saat ini sudah tergabung 29 anak-anak muda dari generasi milenial dan generasi Z. Dengan tujuan kita sama-sama dengan semangat yang masih muda menggelora untuk bisa terjun ke desa, memberikan pendidikan edukatif kepada adik-adik di sana. Utamanya kami menerapkan pendidikan karakter. Jadi kita karena sebelumnya kan pandemi 2 tahun nih, jadi banyak adik-adik yang kada sekolah. Jadi ketika di sana kami mencoba lagi untuk sama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya, kemudian menanyakan hal-hal mengenai kewarganegaraan. Jadi akhirnya mereka bisa merefresh kembali pembelajaran di sekolah sehingga mereka bisa semangat lagi harapannya untuk sekolah. Dan tentunya kami juga memberikan support agar mereka bisa menggapai cita-cita mereka, dan tentunya mereka juga harus tahu cita-cita mereka itu akan menjadi apa. Seperti itu. Dan alhamdulillah baiklah. Tadi mungkin ulun sedikit meralat lah. Ujar ading dia 29 lah, yang generasi milenial dan Z. Itu 28 aja ulun gak ada masuk misalnya. Di atas milenial. Di atasnya. Generasi Y. Generasi Y. Jadi perlu diralat lah. Jadi sahabat-sahabat Paringin Info, karena itu Berkurang satu lah tadi. Karena memang kenyataannya gitu nah. Jadi harus kita gantikan nih jadi game ZY. Game ya gitu lah, ditambahin gitu lah. Saya kira buat kesalwan. Inggi, ini baju kan masing-masing ada Duta Pemuda, ini ada Yayasan Altamar, ini kakak nanti ada Terbang Bersama Belajar.id. Ulun baju, nah ulun sanggam juga. Ini bisa pian tukar di dengan cara menghubungi nomor yang tertera di media sosial Paringin Info, ada di Facebooknya atau Instagramnya. Harganya murah bersahabat, kainnya nyaman dipakai, dan rekomendasi banget lah bila pian hendak. Tapi pre-order pian memesan beberapa hari hanya tuntung karena kada berjualan baju yang jadi loh. Jadi Paringin Info pre-order dulu. Tapi nyaman, pian-pian bertahan, bila ada rezeki silahkan menukar. Bebungas ya bila pakai. 2 kilo kayak kita kan bunganya. Ulun sanggam nah. Jadi kan sesuai lawan apa yang kita harapkan, sanggup gawe gasan masyarakat kita. Mantap. Karena kita di sini seberataan pelayan masyarakat, entah itu gawian di mana aja, entah kita berkiprah di mana aja, itu begawi kita tuh selain gasan diri kita, gasan masyarakat juga di sekitar kita. Betul. Ulun jadi penurihan kan, ibaratnya ada pengantinan, menggini orang bawa basuh, menyuringi piring, itu masyarakat juga. Jadi prestasi itu bisa di bidang mana aja ya kalau lah. Sesuai di mana kita di situ. Passionnya di mana, kita anaknya di mana, alhamdulillah gitu. Kalau umpama orang main bola tuh kadang mesti harus semuanya jadi penyerang. Mungkin kita jadi kiper. Kita bolanya. Sesuai kapasitasnya. Ya, nggih. Mun sesuai kapasitas, ini kan orang-orang hebat lah, ulun minder han. Kami minder Walaupun inilah ibaratnya kita kepala sama sebiji, mata sama dua, tapi kan pemikiran alhamdulillah karena balayan lain dan masing-masing besi kebiasaan, disitulah kita memberikan kontribusi kita lawan masyarakat Balangan pada khususnya. Umumnya kan gasan Indonesia, karena di hari kemerdekaan kita ini sumbangsih kita gasan negara Indonesia ini apa gerang dulu. Mun ulun ibaratnya lo sumbangsih ulun sebagai warga negara yang baik kayak apa nih, ulun memikirkan ulun sudah umur sekian, gawean ulun kini-kini aja minimal menyumbangkan pemikiran barang sekira kayak apa itu merubah mindset kawan-kawan pemudanya. Karena kita kan sebagai gerbang EKN, ujar orang loh, gerbang EKN yang akan nantinya jadi ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kita di sini
gasan menyokong IKN apa yang kita bisa amun kita jadi penonton aja juga di daerah kita kada nyaman Sayangannya. jadi ibaratnya sayangannya aja lah sayangannya. Iya. Jadi kayak apa caranya lah ibaratnya mungkin dijawab satu-satu kan kayak apa caranya masing-masing pribadi nih menjadi diri kita karena ulun kada mungkin jadi kakak Aino dengan kemahiran Sidin dan diakui dedikasi Sidin kayak apa yang gesan gawian Sidin. Ulun kada kawa jadi ading dia yang notabene ibaratnya ngurusi sana sini ibaratnya lah dan hendak kayak apa pulang dibawa kemana yayasannya. Ulun kada kawa juga jadi ading gina karena apa? Karena kada tahu nih berkisah yang pakai gaya-gaya Sampai mengajuti orang lah. orang nggak tahu juga. Nah itulah ibaratnya masing-masing ada kebiasaan dan juga sebelum itu ada pesan juga nih karena kan kami ini labnya diparingin info tapi kami ada berisi sebuah wadah ngarannya Babuhan Balangan. Silahkan di follow Instagramnya karena kami di sini ibaratnya hendak menyalurkan kreativitas gasan kami lah khususnya dulu dan karena mungkin mengundang orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Balangan juga meminta mengupas sisi baiknya kehidupan. Alhamdulillah gitu dan kita di sini sebagai ini pemulaan jar orang mudah-mudahan sambutan warga Balangan baik juga gasan kami Babuhan Balangan. Dan minta follow lah sekira ibaratnya pian betahuan lawan buhan kami karena mun ulun sambetakan Babuhan Balangan tuh ada beberapa orang jadi mun beberapa orang tuh kan kada ulun sorangan kada mungkin kada pian sorangan deh ada banyak di situ. Nah tadi menjadi diri seorang tuh kayak apa caranya? Ini ya tentunya kan kita sesuai dengan kapasitas kita. Kalau saya yang pertama seorang guru tentunya tugas utama saya adalah mengajar menyiapkan generasi berikutnya bagaimana generasi berikutnya ini menyambut estafet kepemimpinan ini atau ya minimal untuk Balangan ya warga Balangan menyiapkan bagaimana calon pemimpin Balangan ke depannya sehingga tugas saya adalah menyiapkan itu kemudian lagi menyiapkan guru-guru karena di komunitas kami ini kami tidak hanya sekedar mengawal akun belajar tapi kami juga menyiapkan calon trainer sehingga terbentuk satu komunitas guru yang melek teknologi sehingga dengan teknologi tersebut dia bisa memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan sehingga Balangan pada akhirnya terbentuk satu ekosistem. Ada muridnya yang melek teknologi, ada gurunya yang melek teknologi. Dengan teknologi tersebut kita bisa memberikan sumbangsih yang lebih kepada khususnya Balangan dan umumnya Indonesia dalam rangka nanti menyokong IKN yang ya kita ini salah satu kabupaten tetangga atau penyokong IKN tersebut. Itu dari saya. Dari ading dia kayak apa? Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Di zaman yang serba ada, serba apa ya, dengan segala modernisasi dan dalam rangka kemerdekaan juga karena ulun dan mungkin teman-teman di lain juga kita adalah bagian dari generasi muda. Maka ulun ingin mengatakan bahwa muda ini bukan menjadi suatu kelemahan bagi kita, tapi ini adalah suatu kekuatan dan suatu potensi. Karena di zaman masih muda inilah kita mungkin lebih sedikit tanggungannya. Belum ada cicilan rumah, belum ada cicilan mobil, belum ada tanggungan keluarga. Dan disinilah waktu kita yang harus kita manfaatkan untuk memberikan potensi yang lebih kepada lingkungan kita. Walaupun cakupannya mungkin belum luas, tapi hanya dengan 1-2 orang saja itu sudah sangat berarti bagi kita. Dan mungkin orang lain juga melihat ulun pribadi dari awal pendirian yayasan juga mungkin melihat, oh masa sih ini ketua yayasannya gitu. Kan masih muda, waktu itu 2018 ulun masih semester 3, masih 18 tahun, ngurusin akta notaris, ngurusin perizinan, banyak pemikiran-pemikiran skeptis walaupun mereka tidak melontarkan secara lisan, tapi kita bisa lihat kan dari ekspresi muka, dari gelagatnya. Dan dari sinilah ulun merasa agak miris mungkin karena masih banyak orang yang berpikiran bahwa untuk menjadi ini itu harus
Dewasa dulu harus ya. Tua dulu. harus tua dulu mungkin ya. Kalau dewasa mungkin kurang Iya. setuju. Iya. Karena dewasa tidak ditentukan dari umur. Usia, iya. Mungkin harus yang pakai peci, pakai baju jubah, kemudian jenggotan atau ubanan. Tapi sekarang inilah saatnya kita ini generasi muda yang harus mengambil alih itu semua. Tanpa harus melangkah yang tua, kita juga harus belajar dari mereka, para pendahulu kita, tetapi jangan sampai pikiran-pikiran yang meremehkan anak muda ini menjadi hambatan kita untuk bisa bergerak ke depannya. Kalau kita punya kesempatan, punya opportunity, punya rezeki di situ, kenapa tidak kita ambil? Kita tidak tahu bahwa ini mungkin saja nanti hilang. Kalau misalkan itu ada, ya kita ambil aja, walaupun mungkin kesempatan ini masih tidak umum untuk kita-kita yang masih muda ini. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi, muda itu bukanlah suatu hambatan, ini adalah kesempatan kita, dan jadilah diri kita sendiri. Kita harus mengupgrade diri kita setiap harinya, karena dalam setiap menitnya itu adalah pembelajaran dari kita, dan ini yang menjadikan kita dewasa. Belum tentu menjadikan kita punya uban ya, tapi kita harus dewasa untuk bisa melakukan tersebut. Dan ulun harap teman-teman yang lain juga bisa lebih berani untuk mengambil kesempatan tadi. Soal pemuda gitu loh. Pemuda itu harapan pemudi gitu. Iya. Jadi pemudi yang mengharapkan pemuda. Kalau ini masih pemuda. Kalau ini masih pemuda. Dan kayak apa sih dari Ading Gina aja kayak apa? Oke, kalau Gina karena mungkin masih muda, lebih muda ya, Kak, paling muda lah di antara kakak-kakak ini. Jadi Dari segi umur lah misalnya. ya dari segi umur, tapi tidak dari segi Jadi pemuda. belum. Jadi gini, kalau Gina sendiri karena kita juga temanya mengisi kemerdekaan, menurut Gina sebagai pemuda, mari kita terlebih dahulu untuk menjadi diri sendiri, harus memerdekakan diri kita sendiri. Jangan pernah terkungkung pada satu label yang orang lain inginkan. Kalau kalian hari ini merasa kalian bukan berada pada zona nyaman kalian berada pada tempat yang bukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian tidak menyukai satu hal, cobalah untuk terus menjalankan itu. Atau misal kalian tidak mampu atau tidak ingin, coba hal yang baru yang memang sesuai dengan diri kalian. Karena dengan kalian melakukan itu, kalian memerdekakan diri kalian terlebih dahulu. Untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, kalian harus menerima dan memerdekakan diri kalian. Sesederhana, kalian menerima kalian apa adanya, kemudian baru kalian bisa memberikan energi-energi positif kepada orang lain. Oh ya, karena juga kita berbicara tentang kemerdekaan, Gina berharap anak muda bisa terus ikut andil pada setiap lini, pada setiap segmen, untuk sama-sama membersamai Indonesia untuk lebih baik. Amin. Sedikit promosi ya Kak, jadi insya Allah di bulan September itu tanggal 13, 14, 15 Gina bakal ngadain pelatihan pembuatan kain sasirangan. Jadi Gina bakal buka pendaftaran untuk di Kabupaten Balangan. Jadi Gina disupport langsung sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semoga nantinya itu juga menjadi salah satu wadah untuk Gina bisa memfasilitasi anak muda untuk lebih kenal dengan budaya, kemudian juga untuk menambah life skill mereka menyongsong IKN yang insya Allah nanti kita akan membumingkan warna alam di Kabupaten Balangan. Amin. Ih, terima kasih banyak lah kepada tiga kawan menyambat narasumber lah. Ini kayaknya asa kurang lah, tapi kawan bepandir lah ibaratnya, kawan ngobrol. Bestie. Bestie. Karena apa? Karena kalau narasumber kan ibaratnya ini formal banget lah, tapi kalau kawan bepandir, kawan berbagi kisah, berbagi cerita, ibaratnya ulun nih sebagai apa dan apa yang ulun kawal lakukan di kehidupan ulun, intinya kayak gitu lah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah-kisah Buan Pian tadi, sahabat-sahabat Parangin Info dan sahabat-sahabat yang babuhan Balangan dapat menginspirasi dari apa yang orang-orang hebat nih sampaikan. Tadi ujar Ading Gina yang pertama itu harus memerdekakan diri seorang dulu. Kenapa? Karena kalau kita kada merdeka, kayak apa kita memerdekakan orang lain? Memberikan energi positif, kita harus merdeka dulu. Ujar Ading dia tadi pemuda itu, kita muda bukan halangan. Karena
tempatnya kreativitas itu ada di pemuda menuju ulun, karena kita nih banyak melihat dan bisa berpikir ke depannya, tapi jangan sampai melupakan pendahulu-pendahulu kita, karena orang-orang tua kita yang melajari kita bepandir, melajari kita apa, dan kita ibaratnya sebagai pemuda menyongsong kehidupan kita dengan cara yang lebih baik. Jar kakak Aino yang ulun tangkap tadi, ujar kakak Aino, kita harus jadi diri kita seorang, kita andaknya di mana, usahakan harus menjauhi dengan gawian kita. Misalnya ulun sebagai ini, jadi misalnya gawian ulun sebagai pendamping desa, ulun menjauhi sebagai pendamping desa, bersosialisasi lawan perangkat, lawan masyarakat desa kayak apa baiknya, dan kita lawan khalayak ramai, menyesuaikan kita ada di mana gitu, dan apa yang mesti kita gawi kita laksanakan dengan sepenuh hati. Jadi tiga-tiganya tadi sangat bermanfaat lah. Habis itu mungkin ulun kada keingatan tadi juga, ulun pertama tadi kan menyambat kita live di gardu kita. Nah, kita di situ ada sosial, gaya, politik, kehidupan, dan komedi. Bisa pian memfollow Instagram gardu kita, Facebooknya gardu kita, dan ada bisa YouTube gardu kita. Nah, karena mun pian-pian beratannya hendak melihat hasil kita bepandiran, ada di YouTube-nya kena gardu kita. Silahkan aja. Dan jangan kada ingat tadi, subscribe jar orang. Subscribe. Nah, jangan kada ingat subscribe. Subscribe. Ulun kada tapi mahir bepandir bahasa Inggris. Tahunnya aja selawan no. Tahunnya aja selawan no aja. Jadi itulah kita malam ini, dan alhamdulillah pian-pian dapat membersamai ulun dalam lab Tasarah Talkshow bersama orang hebat versinya Babuhan Balangan. Karena amun versinya orang lain, buhan pian bisa jadi orang yang sukses, kada orang hebat. Tapi versi buhan kami, Babuhan Balangan, pian ini adalah orang-orang hebat. Nah, hebat di masing-masing bidangnya. Karena orang yang sukses, orang yang hebat masing-masing bidang itu kadang tadi terlupakan di masyarakat dan kada terekspos. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Mohon doanya juga gasan Babuhan Balangan. Saya kira kita kawa mengadakan kegiatan kini, dan terima kasih banyak lawan sponsor-sponsor yang mendukung kami di acara Tasarah Talkshow bersama orang-orang hebat di Kabupaten Balangan. Ada amanah, dengan kita meminum amanah, kita mudah-mudahan menjadi amanah juga. Tadi sudah ulun sampaikan, ini mengandung pH plus 8 tadi, saya kira membuat kita segar selalu. Ada juga naknai. Nah, ini nyaman, ada berbagai macam rasa. Sudah habis lagi. Setengah dah habis. Haus serbanya tadi karena bandir terus lah. Dan juga ada keto tadi, Mam. Ini rasa khas Jepang dengan cita rasa Indonesia gitu kah? Handaknya. Dan silahkan halalan taibah, walaupun ibaratnya cita-cita rasa Jepang. Terus ada CP Arido yang gasan memprint kita. Habis itu ada Lupna Paringin. Habis itu ada Imagine Kreatif. Ini lampu-lampu kita ini dari Imagine Kreatif tadi, alhamdulillah dipinjami lampu sekira mau ulun glowing gitu. Dan gardu kita anak kita beandah, ya, wajar orang bahasa Banjar beandah. Nah, pian-pian kurang tahu bahasa beandah itu bisa cari di kamus bahasa Banjar. Tahu beandah? Tahu beandah? Berdudukan, bersinggah kayak itu kah? Umpat minjam. Umpat minjam beandah itu. Itu pesawat hanyar. Ini nah, ampunnya kamus aja sih. Generasi yang tahu. Kabulujuran ulun tuh kuliahnya S1-nya SPD, tapi jurusan PBSID jar kerannya pendidikan bahasa Indonesia dan sastra daerah. Nah, tadi sastra tadi Bapandung tadi ulun kada tahu karena kalingkau. Ulun tahunya kan kayak buan bemadihinan, bekisah, habis itu memanda. Kada ingat lagi karena sudah hampir 10 tahun sudah. Faktor umur gak juga. Faktor umur udah juga, Bang. Faktor sudah. Karena tadi kuliah
kita di sana, passion kita lain di sana karena gawin yang sekarang berbeda jauh lawan kuliah. Alhamdulillah Iya. ilmunya sedikit banyak kalau diterapkan. Itulah intinya. Dan sapa-sapa lawan sahabat Paringin Info, lawan sahabat Bubuhan Belangan, doakan terus mudahan acara ke depannya sukses dan kita dapat mengundang orang-orang hebat lagi versi Bubuhan kami lah. Sekiranya kita dapat mengambil intisari dan mengupas sisi baiknya kehidupan Bubuhan yang orang-orang hebat di Kabupaten Belangan versi kami, versi Paringin Info, versi Bubuhan Belangan kita. Dan juga gasan sponsor jangan jarak memberi kami karena Bubuhan Pian lah karena Bubuhan Pian mendukung kami di sini terlaksananya acara ini. Terima kasih banyak kaina kapan-kapan mudah-mudahan dapat lagi makanan gratis, minuman gratis. Kami mempromosikan Ampun Pian juga selajur mudahan UMKM di Kabupaten Belangan makin berkembang, geliat ekonominya makin bagus karena amun kada kita yang mempromosikan siapa lagi, karena kita menukari Ampun UMKM yang ada di Kabupaten Belangan seorang. Iya. Akhir kata ulun sebagai host kisahnya, walaupun ulun kada tapi bisa jolo hanya raja, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dapat berkenan di hati-hati pian bertaan, dan ulun mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan kita bertemu wabarakatuh. lagi. Amin.